Giring-giring perak. Episode 10. Si giring-giring perak menangkisnya dengan telapak tangan. Kemudian membalas dengan tendangan kaki kiri. Pandeka itu mundur selangkah, tiba-tiba berputar dan mengirimkan tendangan belakang. Si giring-giring perak menangkis serangan itu dengan menyilangkan kedua tangannya di bawah pusat. Kemudian dengan cepat mengirimkan sebuah tendangan ke tubuh Pandeka Sange yang tengah berputar untuk menghadapinya. Tendangan itu dielakkan oleh Pandeka dengan membuang langkah ke kanan. Dan serentak dia juga mengirimkan sebuah pukulan ke hulu hati. Pukulan ini kembali ditangkis dengan telapak tangan oleh si giring-giring perak. Kemudian dia menyerang pula dengan menghantam kepalan tangannya pada wajah Pandeka Sange. Pukulan ini demikian kerasnya. Pandeka itu tak menangkis, dia malah melompat 2 langkah ke belakang. Silek tuo. Pandeka Sange itu bergumam. Datuk Sipasan juga dapat mengenal silat yang dipergunakan oleh si giring-giring perak itu. Silek tuo merupakan silat induk di Minangkabau. Tidak banyak membuat gerak langkah dan bunga silat. Tidak pula pernah membuka serangan. Dalam silek tuo Minangkabau dikenal prinsip elak jurus 1, serang jurus 2. Jadi pada awalnya ilmu persilatan di Minangkabau ini mengajarkan pada anak sasiannya, murid, untuk tidak memulai perkelahian. Elak jurus 1 mempunyai makna, bahwa tugas utama setiap anak sasian atau pesilat adalah menghindarkan perkelahian. Sedangkan serang jurus 2 mempunyai makna bila musuh datang setelah mengelakkan serangan baru boleh menyerang. Ilmu ini memang diajarkan secara harfiah dalam silek tuo. Tidak pernah diberi pelajaran bagaimana caranya membuka serangan. Tetapi pelajaran selalu dimulai dari cara menggelek, yaitu menghindarkan perkelahian. Setelah serangan musuh dielakkan barulah terbuka jurus untuk menyerang. Itulah tadi yang dipergunakan oleh si giring-giring perak. Setiap serangan dia elakkan atau dia tangkis, kemudian baru balas menyerang. Dan serangannya adalah 1 balas 1. Ini adalah silek tuo asli. Yang membalas serangan musuh tak lebih dari jumlah serangan yang dilakukan lawan. Ilmu silat ini oleh anak sasian yang turun dari Pagaruyung, di mana ilmu itu berasal disebarluaskan. Umumnya silat tuo dianggap lemah karena kurang bervariasi. Makanya di seluruh Minangkabau silat tuo itu dikembangkan menurut langgam masing-masing daerah. Adapun silat toboh di Pariaman, Panian di tanah datar dan Starlak di sawah lunto, adalah juga berasal dari silek tuo, tetapi telah dikembangkan dan dirubah di sana-sini. Ilmu itulah yang kini dipakai oleh Pandeka Sange. Silek tuo dianggap lemah karena tidak boleh memulai serangan, dalam perkelahian orang diwajibkan menanti orang lain menyerang. Kini, kedua mereka kembali saling pandang. Rasa sakit masih tetap menyengat rusuk si giring-giring perak. Anak muda ini sadar, kalau saja dia tidak mempunyai tenaga batin yang tinggi, dia yakin dirinya sudah sejak mula pertama kena tendangan tadi sudah mati. Atau paling kurang semua tulang rusuknya kupak. Pandeka Sange mengangkat kedua tangan setinggi dada. Sementara matanya menatap mata si giring-giring perak. Dia mulai membuka bunga silat dalam jurus silat Panian. Dalam 3 langkah dia kini kembali berada di dekat anak muda itu. Tanpa membuang waktu dia kembali menyerang dengan 2 pukulan beruntun ke kepala dan ke dada. Seperti tanpa jarak waktu 2 tendangannya menggebu ke selangkangan. Keempat serangan ini dengan mudah sambil mundur selangkah berhasil dielakkan oleh si giring-giring perak. Namun kali ini dia tak diberi kesempatan untuk membalas oleh Pandeka Sange. 4 tendangan berputar dan beruntun lagi. Anak muda itu dibuat sibuk tanpa dapat membalas serangan.
Ketika 16 jurus sudah berlalu dengan cepat, tiba-tiba Pandeka Sange membentak. Dia menepuk dada, dia menyerang dengan menggelinding di tanah. Inilah serangan dan aliran Buayo Lalok dari pesisir selatan. Sambil mengelinding, kakinya menyerang dengan tendangan dan kibasan yang mematikan. Ada dua jalan yang bisa ditempuh si giring-giring perak untuk menghindar dari serangan berbahaya ini. Pertama, melambung tinggi, kedua, meloncat menjauhi serangan itu. Bila melambung ke atas, bahaya masih tetap mengancam. Yaitu si penyerang bisa merubah serangan tiba-tiba dengan berdiri dan mengirimkan tendangan pukulan kepada lawan yang belum siap itu. Sementara cara kedua lebih aman. Cara kedua inilah yang ditempuh oleh si giring-giring perak. Dia berjumpalitan di udara, melambung ke belakang sekitar 4 depa. Namun disinilah kesalahannya. Dia melakukan kesalahan karena usia yang masih muda dan pengalaman yang kurang di dunia persilatan. Dan lawannya seorang yang tangguh. Datuk Sipasan sendiri yang menatap perkelahian itu dengan mata tak berkedip, merasa lega tatkala anak muda itu melambung ke belakang. Memang itu cara yang aman, pikirnya. Tapi dia dan juga si giring-giring perak dibuat terkejut, dan harus mengakui nama besar Harimau Tambun Tulang tatkala muridnya ini dalam keadaan masih mengelinding. Tubuhnya tiba-tiba melenting seperti bola yang ditendang, memburu tubuh si giring-giring perak yang tengah berjumpalitan di udara itu. Begitu kaki si giring-giring perak mencecah tanah, dia mendengar angin berkuak amat kuat di belakangnya. Dia yakin tak sempat lagi mengelak, makanya dia hanya menghantam tangan ke belakang menyambut serangan yang datang itu. Tapi yang datang bukannya sembarangan serangan. Yang datang justru tubuh Pandeka Sange yang ikut melambung. Dan kini, kaki kanannya dengan sisi telapak kaki menghunjam ke bawah melaju menerpa tengkuk anak muda itu. Celaka. Datuk Sipasan terlompat dan berseru kaget melihat peristiwa itu. Memang tak lain daripada celaka yang diterima anak muda itu. Hanya saja dia masih untung. Pukulan tangannya ke belakang tadi menyebabkan arah kaki Pandeka Sange agak berubah. Tidak lagi menghantam tengkuk, tetapi agak ke bawah. Tiba di bahu kanannya. Meski demikian, terdengar suara berderak. Tubuh anak muda itu terlambung sampai 6 depa. Tangan kanannya tiba-tiba terkulai lumpuh. Dari mulutnya menyembur darah segar. Siti Nilam memekik dan menghambur. Namun Datuk Sipasan menahan gadis itu. Tendangan itu amat membahayakan nyawa anak muda itu. Isi dadanya terguncang. Dia mengalami luka dalam yang cukup berbahaya. Silat harimau. Hampir bersamaan si giring-giring perak dan Datuk Sipasan bergumam perlahan. Pandeka Sange sendiri merasa kaget tatkala serangannya yang mematikan itu ternyata hanya mampu mengenai bahu anak muda tersebut. Sementara kaki kanannya yang dihantam oleh pukulan membelakang oleh anak muda itu tadi terasa kesemutan dan linu. Itulah kenapa kini dia tetap saja tertegak. Tak mampu melanjutkan serangan. Dia coba melangkah. Tapi kakinya terasa lumpuh. Pukulan itu ternyata berisi tenaga dalam yang lumayan. Kalau saja anak muda itu tadi memukulnya dalam posisi yang betul dan konsentrasi penuh, maka dia yakin dirinya akan celaka. Dia menatap anak muda itu. Si giring-giring perak untuk kedua kalinya memuntahkan darah segar dari mulutnya. Dia tak berniat untuk menggerakkan tangan kanannya. Karena dia tahu betul tulang belikatnya pecah dan terlepas kena tendangan yang telak itu. Satu-satunya jalan yang bisa dia tempuh ialah menghimpun tenaga batinnya, menyalurkan ke tempat yang terluka. Dia tak bisa mengobati tulang belikatnya yang pecah dan lepas karena harus mendahulukan mengobati isi dadanya yang terluka.
Siti Nilam sudah menangis melihat penderitaan anak muda itu. Pandeka Sange mengumpulkan pula tenaga batinnya, menyalurkan ke kakinya yang linu dan lumpuh. Mereka tetap saling pandang. Kemudian terdengar suara anak muda itu perlahan. Silat harimau Sanak sangat sempurna. Saya benar-benar mendapat pelajaran yang berharga. Pandeka Sange tersenyum. Dia mengagumi anak muda itu. Dia yakin pujian itu bukan sekedar basa-basi, tapi suatu kejujuran. Tenaga dalammu juga sangat ampuh giring-giring perak. Saya sampai tak bisa beranjak setelah engkau pukul. Ujarnya dengan jujur pula. Ah, tendanganmu justru meremukkan belikat saya. Dan membuat luka dalam yang bisa merenggut nyawa. Pandeka Sange tertawa bergumam. Kalau saja orang lain, yang kepandaiannya cukup tinggi yang kena seranganku tadi, saya jamin mati hanya karena tendangan itu. Saya yakin hal itu. Teman-teman Datuk Sipasan dan anak buah Pandeka Sange mendengar dialog kedua orang ini dengan terheran-heran. Aneh, orang berkelahi, tapi mereka saling mengatakan celaka yang mereka alami akibat pukulan lawan. Bukankah hal itu berarti memberitahu kepada lawan kelemahan kita sendiri? Namun Datuk Sipasan arif, demikianlah cara pesilat-pesilat tangguh berkelahi. Dan saat itu Pandeka itu sudah merasa kakinya kembali bisa digerakkan. Dia kembali mengangkat kedua tangannya setinggi dada. Dari mulutnya terdengar geraman. Mukanya jadi keras. Kedua tangannya tiba-tiba terangkat tinggi dengan jari-jari membentuk cakar harimau. Silat harimau dari Tambun Tulang. Seru Datuk Sipasan. Dia sengaja berkata keras, agar didengar oleh si giring-giring perak. Dia ingin memberi ingat anak muda itu, bahwa berbeda dari serangan yang mematahkan tulang belikatnya tadi, silat harimau yang dilancarkan Pandeka Sange sekarang ini adalah asli silat harimau Tambun Tulang. Yaitu yang diajarkan oleh gurunya Harimau Tambun Tulang. Ilmu ini berbeda dengan silat harimau yang berkembang di Koto Anau, Solok. Yang dari Koto Anau adalah jurus yang dipergunakan ketika melambung dan menghantam belikatnya tadi. Si giring-giring perak sendiri merasa bulu tengkuknya berdiri melihat mimik muka Pandeka Sange yang menyeringai. Tangannya yang terentang seperti cakar harimau. Rombongan Pandeka itu sendiri pada melangkah surut melihat gelagat pimpinannya. Mereka merasa ngeri. Seingat mereka, belum pernah Pandeka ini berkelahi mempergunakan ilmu silat tersebut. Ilmu ini merupakan semacam ilmu simpanannya. Kini dia mengeluarkan ilmunya itu suatu pertanda bahwa lawan yang dia hadapi bukan sembarangan. Pandeka ini berniat berkelahi hidup atau mati. Gerakannya tiba-tiba jadi gesit dan kukuh. Dari mulutnya tiap sebentar terdengar geraman dan dengus. Mirip suara harimau yang sedang berang. Pembuka langkah silat itu saja amat berbahaya bila digunakan untuk menyerang. Hanya dalam beberapa gerak Pandeka Sange yang mirip harimau jadi-jadian itu sudah 2 kali mengelilingi tubuh si giring-giring perak. Datuk Sipasan, yang masih memegang tangan Siti Nilam ikut merasa ngeri melihat kejadian itu. Dia melepaskan tangan Siti Nilam. Gadis itu tertegak dengan diam melihat cara silat Pandeka yang aneh itu. Datuk Sipasan memegang hulu kerisnya. Dia memutuskan, bila dalam serangan pertama anak muda itu tak bergerak, berarti anak muda itu harus dibantu. Dia menyiapkan diri untuk berjuang sampai mati membela anak muda itu. Bukankah anak muda itu sekarang sebenarnya berkelahi untuk menyelamatkan nyawa dia dan teman-temannya? Pandeka Sange tiba-tiba merunduk rendah. Kedua tangannya mencengkam tanah. Mulutnya mendengus.
Matanya yang merah menatap lurus dan tajam pada tengkuk si giring-giring perak yang membelakanginya. Anak muda itu masih tetap diam tak bergerak. Matanya terpejam. Tangan kanannya tetap terkulai layu dan lumpuh. Mulutnya masih merah karena darah yang tadi dia muntahkan. Dia yakin, lawannya menghendaki nyawanya. Dan itu rasanya sudah pantas dari pihak Tambun Tulang. Kalaupun dia yang menjadi Pandega Sange, karena lebih dari selusin anak buahnya mati di tangan orang, maka orang itu harus mati pula di tangannya. Hukum karma di rimba persilatan. Kini, murid harimau Tambun Tulang itu menghendaki nyawanya. Terus terang harus diakui, bahwa dengan mengandalkan ilmu silatnya saja, dia takkan berhasil menundukkan Pandega Sange. Ilmu Silektuo yang dia pelajari memang tinggi. Tetapi dia kalah dibanding Pandega Sange yang telah merancah dunia persilatan ini selama puluhan tahun. Ilmu tanpa pengalaman bisa-bisa menyebabkan pemakainya celaka. Si giring-giring perak maklum akan hal ini. Dia mengakui dan mengagumi ketinggian ilmu si Sange dari Gunung Rajo ini. Kalau dengan tubuh yang sehat walafiat saja dia sudah kewalahan dan malah hampir celaka menghadapi si Sange, apalagi kini dalam keadaan luka dalamnya belum begitu sembuh, dan belikat kanannya retak dan tangan kanannya lumpuh. Kalau dia bertahan juga menggunakan ilmu Silektuo itu, alamat dia segera akan menamatkan riwayatnya di hutan Silayang ini. Dengan kesimpulan demikian, anak muda itu lalu memutuskan untuk mengimbangi silat harimau Tambun Tulang itu dengan mengandalkan ilmu ringan tubuh dan tenaga dalamnya. Saat itu Pandega Sange yang sudah mendekam beberapa saat di tanah, persis seperti harimau akan menerkam mangsa, tiba-tiba dia menggeram dahsyat. Saat berikutnya kelihatan garis merah melayang ke arah si giring-giring perak. Itulah jurus tumpu takam, yang merupakan jurus pertama serangan silat harimau itu. Datuk Sipasan menahan nafas. Keterlambatan sedetik bisa menyebabkan nyawa melayang. Di saat garis merah yang ditimbulkan oleh warna baju Pandega Sange itu melayang, di saat itu pula garis putih melesat ke atas. Si giring-giring perak meloncat tinggi tepat pada waktunya. Pandega Sange menerpa tempat kosong. Si giring-giring perak tidak turun ke tanah. Dia berpijak ke sebuah dahan 2 depa dari tanah. Hanya ada 2 detik saat berhenti bagi Pandega Sange, seketika dia kembali melambung dengan suara menggeram ke tempat anak muda itu. Kembali sedetik sebelum terpaan itu tiba, anak muda itu menggenjot tubuhnya, kemudian melambung kembali ke tanah. Terdengar suara berderak tatkala cakar Pandega itu menghantam kayu sepagutan orang dewasa di mana si giring-giring perak tadi tegak. Kayu itu rengkah, kemudian dengan menimbulkan suara hiruk, rubuh ke tanah. Bukan main. Bukan main. Ujar Datuk Sipasan menggeleng. Belum pernah dia melihat ilmu silat seperti itu. Dirinya terasa makin kecil. Padahal dia guru silat yang disegani di Pariaman. Pandega Sange menggeram dan tegak persis di cabang di mana tadi si giring-giring perak berdiri. Dia mencari anak muda itu. Dan anak muda itu tegak 6 depa di samping kirinya di dekat sebuah suluh. Dengan lengkingan yang menegakkan bulu roma dia kembali melambung. Tubuhnya persis seperti harimau yang meluncur turun dari pohon kayu. Memanjang dengan 2 tangan mencakar ke depan serta mulut ternganga memperlihatkan gigi. Suatu pemandangan yang membuat bulu tengkuk pada berdiri. Pengungsi-pengungsi dari Piaman itu, termasuk anak buah Pandega Sange, pada tegak diam dengan ngeri. Namun si giring-giring perak mempergunakan akal yang tak terpikirkan sama sekali. Begitu tubuh Pandega Sange melejit ke dekatnya, tangan kirinya bergerak menghantam suluh di dekatnya.
Seiring dengan itu dia sendiri kembali melambung ke udara. Serangan dengan suluh menyala ini di luar dugaan Pandega Sange. Dia memukul suluh itu dengan tangannya. Namun api suluh itu pecah dan sebagian menerpa mukanya. Sebagian lagi menghantam pakaiannya. Yang menerpa muka sempat dia elakkan dengan meniupkan angin yang berasal dari tenaga dalamnya. Api itu terpental kembali. Mati di tanah. Namun pecahan damar yang lainnya, yang menerpa bajunya, hinggap di sana dan baju merahnya yang terbuat dari kain beludu itu dimamah api tiba-tiba. Dia terpekik. Api nyala di punggung dan di dadanya. Dia menggeram. Api itu jelas tak menyakiti tubuhnya. Karena dia memasang ilmu kebal. Namun matanya tak bisa dia lindungi. Rambut dan alis matanya dijilat api. Inilah yang menyebabkan dirinya berang. Dalam saat dia menguasai api itu, serangan si giring-giring perak datang. Serangannya berbentuk sebuah hantaman pada lutut dengan sisi kaki. Hantaman ini menyebabkan suara berderak di tempurung lutut lelaki itu. Hantaman kedua mengarah ke leher. Namun dia rupanya sudah waspada. Dia menangkap tumit si giring-giring perak. Tapi anak muda itu mengikuti tangkapan itu. Dia naik dan kaki kirinya menghantam kepala Pandega Sange. Tendangan itu mendarat di keningnya. Untunglah yang kena adalah Pandega Sange, kalau tidak, kepalanya pasti sudah rengkah. Pandega Sange terguling muntah darah namun dia segera bangkit dan menyerang lagi. Serangannya mulai merendah dengan jurus-jurus mencakar dan menangkap yang tangguh. Si giring-giring perak dibuat sibuk lagi mengelak. Dia tak melompat jauh. Tapi berkelit dan melambung dengan mengandalkan ilmu si ringan-ringannya yang tangguh. 25 jurus berlalu, dalam serangan mempergunakan silat harimau itu. Tapi Pandega Sange belum berhasil menundukkan si giring-giring perak. Malah kepalanya yang kena tendang. Dalam cahaya suluh Datuk Sipasan dan teman-temannya, serta anak buah si Sange hanya melihat berkelebatnya cahaya putih dan merah. Mereka tak sempat melihat tubuh kedua orang itu saking cepatnya mereka bergerak. Pada jurus ke-30, si giring-giring perak kembali kena hantam perutnya oleh tendangan Pandega Sange. Anak muda itu terlambung dan jatuh 2 depa jauhnya. Sebelum bangkit Pandega Sange menyerangnya dengan terkaman buas. Namun anak muda itu bergerak cepat, kaki kanannya menanti terkaman itu. Hantaman kaki kanan yang kukuh itu menyambut Pandega Sange di kepalanya. 2 kali kepalanya kena hantam, membuat kepala lanun itu jadi berpusing. Si giring-giring perak segera mempergunakan kesempatan itu. Dia meloncat tegak kemudian sebuah tendangan yang telak lagi menghantam perut Pandega itu. Tubuhnya tercampak. Dan lagi-lagi dia muntah darah. Dia tegak menggerendeng. Bersuit panjang. Kemudian tubuhnya melenting. Si giring-giring perak bersiap. Namun Pandega Sange melenting ke samping. Melewati suluh dan lenyap dalam kegelapan rimba silayang itu. Ketika si giring-giring perak melihat ke arah anak buah si Pandega yang tadi mengelilingi mereka, ternyata semua telah lenyap. Yang tinggal kini hanya suluh yang tertegak dan bergoyang ditiup angin. Hutan itu sepi. Namun tak seorang pun yang berani meninggalkan tempat mereka tegak. Semua makin waspada. Sudah beberapa kali nyawa mereka hampir melayang karena hujaman tombak dari tempat gelap. Si giring-giring perak mendengarkan dengan teliti setiap bunyi dan gerak dalam rimba itu dengan telinganya yang amat tajam. Namun tak ada yang bersuara mencurigakan. Aneh. Kemana orang-orang itu? Tiba-tiba terdengar suara bergema. Ilmu sanak memang tangguh. Tapi pertarungan kita belum selesai.
Ingatlah, suatu hari kelak, Sanak akan mati di tangan salah satu dari 3 orang seperguruan Tambun Tulang. Suara itu jelas suara Pandeka Sange. Dari suaranya saja dapat diketahui bahwa dia telah berada jauh dari hutan itu. Suaranya dia kirimkan dengan mempergunakan tenaga batin. Datuk Sipasan menarik napas lega. Siti Nilam menghambur ke arah si giring-giring perak. Dia menghapus bekas darah di mulut anak muda itu dengan ujung selendangnya. Sebagai pesilat dia tahu, tangan anak muda itu lumpuh dan harus dirawat. Tangan udah cedera, katanya perlahan. Anak muda itu mengangguk tapi mulutnya tersenyum. Rombongan Datuk Sipasan mengelilingi anak muda itu. Datuk Sipasan terdengar berkata perlahan, "Terima kasih. Sekali lagi Anda menolong nyawa kami. Sementara belum satu pun yang bisa kami perbuat untuk menolong Anda." "Tak usah dipikirkan hal itu, Datuk. Hari mungkin sudah hampir pagi. Ada baiknya kita kubur jenazah teman-teman yang meninggal." "Ya, saya rasa itulah yang harus kita lakukan." 3 orang di antara mereka kembali ke rumah Datuk itu di Silayang. Mengambil cangkul dan linggis. Lalu mereka menggali kuburan. Pekerjaan itu dihentikan tatkala subuh datang. Mereka sembahyang subuh bersama. Setelah pagi datang, barulah pekerjaan menguburkan keempat korban itu selesai. Sementara korban di pihak Pandeka Sange mereka kuburkan dalam sebuah lubang panjang. Yang penting jenazah mereka harus dikubur. Mereka bermusuhan ketika masih hidup. Tapi setelah tubuhnya jadi mayat, maka kewajiban yang hidup menyelenggarakannya. Demikian ajaran yang dibawa oleh Islam yang baru masuk ke Minangkabau saat itu. Jumlah pemeluknya masih terbatas sekali. Nah, bagaimana kini Datuk? Apakah akan meneruskan perjalanan memintas hutan ini meninggalkan Silayang atau kembali ke Silayang? Tanteno yang luka oleh lemparan senjata rahasia Pandeka Sange tadi bertanya setelah mereka terduduk kelelahan bekerja sekerat malam itu. Bersambung.